Wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proyek kami bersama, yaitu dengan judul Sistem Perpustakaan Sederhana. Sebelum melanjutkan proyeknya, saya ingin memperkenalkan kelompok-kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Jian Maulana Zuhri, dan yang kedua, silakan. Dan saya Zakwan Nugroho. Dan saya Muhammad Farhad Nirwansyah. Dan saya Muhammad Dharma Bimo. Itulah anggota-anggota kelompok kami dari kelompok 6. Langsung saja kita mulai. Di sini sistem perpustakaan ini dibuat ada 2 role. Yang pertama role admin dan juga role anggota. Kita bahas bagian saya dulu, yaitu role admin. Sini kita masukkan akun admin, kita masukkan passwordnya. Setelah masuk, tampilannya seperti ini. Di sini ada fitur dashboard, ada total buku, ada total anggota, dipinjam, dikembalikan, dan juga di sini ada statistik atau grafik ya, bisa disebut ya. Dan juga di sini ada tentunya ada mode malam, bisa dilihat. Lanjut ke data buku. Di data buku ini terdapat tambah buku. Fitur, ada beberapa fitur. Fitur tambah buku, fitur pencarian, tombol edit, tombol aksi, ada hapus dan edit ya tentunya ya. Contoh, saya ingin menambahkan data buku. Data buku, contoh, katakanlah judul buku contoh, penulis contoh, penerbitnya contoh, tahun 2004. Sini kita klik simpan, otomatis muncul di sini nomor 1 ya. Stoknya kita isi 1. Terus di fitur aksi edit ini kita bisa mengedit jika ada kesalahan. Contoh stoknya ada 4. Kita simpan. Oke. Di sini berubah yang 4. Terus fitur selanjutnya itu ada hapus. Misalnya kita mau hapus fitur judul buku yang contoh yang baru kita buat, kita hapus. Berhasil ya di sini ya, seperti yang dilihat. Terus selanjutnya ada buku-buku lagi. Terdapat buku-buku lain. Contoh yang sudah buku ini yang dengan catatan buku ini yang sudah dipinjamkan. Kita edit bisa tadi seperti yang sudah kan, terus kita ini mau ngapus nih buku yang sudah dipinjamkan. Maka di sini ada notif. Buku tidak bisa dihapus sebab sudah pernah dipinjam. Jadi kenapa tidak bisa dihapus ya, sebab agar riwayatnya itu ketahuan nih siapa aja yang sudah meminjam, siapa aja yang sudah membalikan seperti itu. Di sini juga ada fitur filter ya. Contoh kita katakanlah mau memfilter nama buku cantik. Nah, di sini bisa ya. Oke. Dan untuk selanjutnya itu ada data anggota yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Zakwan. Untuk Zakwan dipersilakan. Nah, yang selanjutnya itu ada data anggota. Nah, di sini itu ada fitur tambah anggota, cari dan edit atau hapus. Nah, kita langsung aja ya tambah anggota. Nah, di sini tuh kita tulis namanya misalnya Muhammad Didik. Nah, alamatnya itu di Jaksel. Nomor handphonenya 0895. Nah, ya gini 0812 seterusnya. Nah, kita pencet simpan. Nah, di sini tuh udah terdaftar ya nama anggotanya.
Nah, di sini itu coba kita pencet tombol edit. Misalnya kalau ada yang salah alamatnya, kita mau ganti dari Jaksel ke Jakpus. Nah, kita langsung update. Nah, di sini itu udah terganti, tadinya Jaksel jadi Jakpus. Nah, misalnya kita mau ulang lagi kayak mau hapus data kita tinggal pencet hapus saja. Nah, sini kita pencet OK. Nah, di sini tuh kita sudah berhasil dihapus ya. Nah, untuk yang lainnya misalnya mau dihapus itu kita pencet hapus lagi aja. Untuk Fatur Rahmansyah kita pencet OK. Nah, kenapa di sini tidak bisa? Yang tadi udah dijelaskan itu yang di data buku, karena anggota ini tidak bisa dihapus karena sudah pernah melakukan peminjaman. Karena di sini tuh untuk data histori dari perpustakaan kita. Nah, di sini tuh ada fitur cari nama, memudahkan kita untuk mencari nama kita. Misalnya kita cari namanya Fatur Rahmansyah. Nah, di sini tuh muncul ya langsung Fatur Rahmansyah. Nah, di sini udah saya jelaskan data anggota. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Muhammad Farhad Nirwansyah. Ya, di sini saya akan menjelaskan data peminjaman. Di sini ada beberapa fitur, ada fitur tambah pinjam, ada fitur pencarian. Nah, di sini kita coba ingin tambahkan peminjaman. Nah, misalkan ganti namanya jadi Muhammad Didik. Ganti namanya Muhammad Jihan Maulana Juri dengan buku Satu-Satu Dongeng serta Sebelum Bobo. Tanggal-tanggal kita edit juga. Nah, lalu kita simpan. Nah, di sini tertera ya nama yang baru tadi dilihat, Muhammad Jihan Maulana Juri sudah meminjam buku. Nah, di sini juga ada fitur pencarian. Nah, coba kita lihat ke data buku dulu. Nah, tadi kan satu dongeng itu ada 2 stok, sekarang tersisa 1 stok karena bukunya sudah dipinjam tadi dengan Muhammad Maulana Juri. Sedangkan buku Cantika Itu Luka stoknya kosong, tidak bisa dipinjam. Coba kita ke pinjaman lagi. Nah, di sini juga ada Oke, selanjutnya mungkin cukup ya. Selanjutnya akan dibawakan ke tempat lain untuk data peminjaman. Peminjaman bisa diedit juga, misalkan dia sudah mengembalikan buku. Coba kita kembalikan bukunya, apakah tanggalnya berubah? Nah, tanggalnya berubah, sudah ada tanggal dan nah, data buku pun juga sudah dikembalikan jadi 3 lagi. Dan mungkin cukup untuk data peminjaman. Selanjutnya mungkin akan dibawakan data anggota atau login anggota kepada teman saya Muhammad Arma Bimo. Ya, pada sistem informasi peminjaman buku perpustakaan ini terdapat role anggota yang berfungsi sebagai pengguna utama dalam proses peminjaman buku. Silakan di login data anggotanya. Nah, pertama di sini ada dashboard anggota yang berisi keseluruhan, yaitu total buku, total anggota, buku yang dipinjam, dan buku yang dikembalikan. Statistik peminjaman. Pada menu data buku, anggota dapat melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Informasi yang ditampilkan meliputi judul, nama penulis, tahun terbit, serta jumlah stok buku.
fitur pencarian berdasarkan judul atau penulis dan tahun. Silakan dicoba mencari buku cantik, dicari. Nah, lalu buku yang dicari. Serta ada tahun untuk pencarian, tahun 2019, terdaftar buku 101 dongeng. Itu untuk fitur pencarian daftar buku. Selanjutnya pada menu data anggota, sistem menampilkan informasi anggota yang terdaftar seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Menu ini bertujuan untuk memastikan data anggota tersimpan dengan rapi dan memudahkan proses administrasi perpustakaan. Untuk fitur pencariannya itu dicari nama atau alamat, bisa dicoba mencari nama. Untuk mencari alamatnya di Karawang, dicari muncul untuk alamat Karawang, yaitu atas nama Fatur Amansyah. Nah, untuk menu ketiga, yaitu ada menu data peminjaman. Anggota dapat melihat riwayat peminjaman buku yang pernah dilakukan. Informasi yang menampilkan meliputi nama anggota, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, serta status peminjaman, apakah buku sudah dikembalikan atau masih dipinjam. Dengan adanya fitur pencarian berdasarkan nama, bulan, dan tahun, anggota dapat memantau riwayat peminjaman secara lebih terstruktur. Bisa dicoba untuk pencarian ini, data peminjaman Muhammad, bisa cari. Nah, di situ terdapat pencariannya itu Muhammad Farhad Nirwansyah. Untuk bukunya, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Untuk bulan, nah itu terdapat bulan 1, yaitu terdiri dari anggota yang meminjam buku pada bulan 1 atau bulan Januari. Kita coba pada bulan 2. Nah, bulan 2 tidak ada yang meminjam, berarti kosong. Oke. Selanjutnya ke tahun, kita coba untuk mencari berdasarkan tahun 2026. Nah, pada tahun 2026 terdapat yang meminjam buku sebanyak 10 nomor 10. Nah, pada tahun 2007 tidak ada data anggota yang ditemukan karena tidak ada yang meminjam buku. Oke, selanjutnya kita masuk ke database yang akan dibawakan oleh teman saya bernama Fatur Amansyah. Tur, jelasin Tur, tolong. Mohon maaf, nada suaranya Pak Tur. Untuk penjelasannya Tur. Tur, silakan dijelaskan untuk database. Database itu sendiri, dan di sini ada database books. Coba Mas dibuka dulu database booksnya. Dan di sini seperti kalian yang tahu, di sini ada kita menggunakan database localhost dan PHP MyAdmin. Di sini database books ini mencakup mencakup tabel buku itu sendiri, dan dan ini juga ada stoknya, ada pembuat judul ininya, pokoknya ada di sini.
Dan lanjut kita ke database borrowings dan di sini database borrowings ini mencakup seperti tanggal peminjaman, terus tanggal peminjaman dan kapan selesainya peminjaman, dan statusnya itu ada status di situ, ada mungkin sudah dikembalikan atau belum, itu ada di situ. Dan lanjut ke members. Nah, di sini members ini mencakup nama-nama anggota di dalam perpustakaan ini. Jadi di situ ada addressnya, ada nomor HP-nya, kayak begitu. Jadi lanjut ke database user. Dan di sini ada database user. Di sini database user itu mencakup ada database admin, ada anggota. Di sini semua mencakup banyak lah gitu, dari admin, anggota. Jadi mereka bisa login dari sini, admin anggotanya begitu. Cukup sih dari database ini sendiri. Lanjut kita kembalikan ke Mas Jihan. Ya, mungkin itu saja presentasi kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.